Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat pada kesempatan kali ini, kiranya tiada kata yang lebih layak kita ucapkan pertama kali kecuali ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai rasa syukur kita sehingga kita masih diberi kesempatan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi dan merasakan bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kita semua. Karena memang Al-Quran itu sudah jelas, namun ia masih butuh penjelasan yang mana Nabi kita Muhammad SAW itulah ya sebagai penjelasan dari semua isi Al-Quran. Sudah sepantaslah kita mengucapkan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku semua, dalam menghadapi bulan Ramadan ini ada beberapa keutamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh bulan Ramadan daripada bulan-bulan lainnya. Di antaranya keutamaan bulan Ramadan ini, pertama, Ramadan merupakan syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dinamakan Ramadan dengan syahrul Quran karena bulan Ramadan diturunkan permulaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Baqarah 185. Di ayat lain Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ayat pertama. Malam Lailatul Qadar itu hanya ada pada bulan Ramadan. Dengan demikian jelaslah bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, tepatnya malam Lailatul Qadar. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Oleh karena itu, amalan yang paling dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya pada bulan Al-Quran ini, bulan Ramadan, adalah memperbanyak tadarus, interaksi dengan Al-Quran. Rasulullah SAW telah memberikan contoh teladannya kepada kita bagaimana menghidupkan hari-hari Ramadan sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa bulan Ramadan Rasulullah SAW selalu bertadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihi salam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maka sudah seharusnya pada bulan Ramadan ini kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran atau tadarus Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan membaca, memahami, mengatamkan, mentadabbur, menghafal, dan mempelajari Al-Quran.
marilah kita meraih keutamaan bulan Ramadan. Ini yang pertama. Saudara-saudaraku semua. Kedua, bulan Ramadan merupakan syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan. Rasulullah SAW menyebutkan dengan syahrul mubarak karena bulan Ramadan memberi keberkahan, baik keberkahan di dunia maupun di akhirat, pahala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Ramadan tiba, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan yang penuh berkah telah datang kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian puasa padanya. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Para syaitan diikat. Padanya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa dihalangi dari kebaikannya, maka ia benar-benar telah dihalangi. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi. Yang dimaksud dengan keberkahan Ramadan adalah dilipat gandakan pahala ibadah seseorang. Ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya dan memberikan bonus-bonus pahala lebih banyak dibandingkan bulan lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu malam pada bulan Ramadan yang bernama Lailatul Qadar, yang dinilai pahala ibadahnya padanya itu lebih baik dari 1000 bulan. Tidak hanya itu, suatu ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan senilai ibadah wajib dengan di bulan lain. Suatu ibadah wajib pada bulan Ramadan senilai yang dengan 70 ibadah wajib pada bulan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang agung dan penuh berkah. Di dalamnya terdapat satu malam yang nilai ibadahnya di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasa pada siang harinya sebagai sebuah kewajiban dan menghidupkan malamnya sebagai perbuatan sunnah. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kebaikan pada bulan itu, seolah-olah dia mengerjakan satu perbuatan wajib pada bulan lainnya. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan wajib pada bulan yang lainnya, ia seolah-olah mengerjakan 70 kebaikan di bulan lainnya. Hadis riwayat Baihaqi. Ramadan tidak hanya membawa keberkahan di akhirat dengan menuai dan melipat gandakan pahala, namun juga membawa keberkahan di dunia, yaitu bertambah dan melimpah rezeki kita. Maka sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita. Tentunya dengan cara melaksanakan puasa, memperbanyak tadarus Al-Quran dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah, yang ketiga keutamaan Ramadan ini, marilah kita meraihnya. Ketiga, bulan Ramadan merupakan bulan ibadah dan ketakwaan. Pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa selama sebulan penuh. Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa, muttaqin,
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Pada bulan Ramadan pula dianjurkan sholat tarawih, witir, dan iktikaf. Selain itu pada bulan Ramadan sangat dianjurkan tadarus Al-Quran. Dengan menjalankan ibadah inilah maka diharapkan kita menjadi orang yang bertakwa. Inilah cita-cita tertinggi, harapan dan doa setiap muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan melatih kita dengan berbagai ibadah tersebut agar kita menjadi orang yang bertakwa. Melalui ibadah puasa full time setiap hari selama sebulan penuh, kita dilarang melakukan hal-hal yang mubah dan halal seperti makan, minum, hubungan suami istri hanya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hal-hal yang halal dan mubah tersebut dilarang ketika berpuasa, maka terlebih lagi hal-hal yang diharamkan. Tentu kita harus lebih menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat tarawih dan witir setiap malam selama sebulan penuh di bulan Ramadan, kita diharapkan terbiasa dengan melakukan sholat sunnah. Melalui tadarus Al-Quran setiap hari di bulan Ramadan, maka kita diharapkan selalu berinteraksi dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Begitu pula dengan ibadah i'tikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kita diharapkan terbiasa dengan melakukan ibadah setiap waktu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, keutamaan yang keempat bulan Ramadan mari kita sama-sama raih, yaitu pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup serta setan-setan diikat. Rasulullah SAW bersabda, apabila masuk bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Ibnu Rajab ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira dengan dibukakannya pintu-pintu surga? Bagaimana mungkin orang yang pernah berbuat dosa dan ingin bertaubat serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak gembira dengan ditutupnya pintu-pintu neraka? Dan bagaimana mungkin orang berakal tidak gembira ketika para syaitan dibelenggu? Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga bersabda mengenai Ramadan, pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Kemudian ada seorang malaikat menyerukan yang memanggil, wahai pencari kebaikan, bergembiralah, dan para pencari kejahatan berhentilah. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian pada bulan Ramadan dibuka peluang bagi kita untuk masuk ke surga dan ditutup peluang masuk neraka. Peluang bertaubat, peluang berbuat maksiat pada bulan Ramadan ditutup dengan ibadah puasa. Terlebih lagi para syaitan yang menjadi guru para pelaku maksiat selama ini diikat dan dipenjara pada bulan Ramadan. Karena puasa itu adalah perisai dari penahan maksiat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, puasa itu perisai atau pencegah
maksiat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim. Jika ada yang melakukan maksiat pada bulan Ramadan, berarti dia murid syaitan. Selama ini atau dia tidak berpuasa, maka bulan Ramadan merupakan momentum yang sangat kondusif untuk beribadah, beramal soleh, dan meninggalkan maksiat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, keutamaan yang mari kita raih, keutamaan bulan Ramadan yang kelima. Bulan Ramadan merupakan syahrul maghfirah, bulan penuh pengampunan, bulan pengampunan dosa. Nabi SAW bersabda, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, dan Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa itu besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala menyediakan Ramadan sebagai fasilitas penghapusan dosa melalui puasa Ramadan dan qiyam Ramadan, yaitu salat malam pada bulan Ramadan seperti salat tarawih, witir, tahajud. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di Ramadan, atau salat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan keikhlasan, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada keutamaan bulan Ramadan yang ke-6 ini, marilah kita bersama-sama meraihnya. Bulan Ramadan merupakan bulan itqun minan nar, atau bulan pembebasan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala membebaskan para hambanya yang dikehendaki dari api neraka pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, dan Allah membebaskan orang-orang dari api neraka pada setiap malam Ramadan. Hadis riwayat Al-Tirmizi, Ibnu Majah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, keutamaan yang ketujuh, marilah kita bersama-sama untuk meraihnya pada bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar. Keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Al-Qadar ayat 3. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan yang penuh berkah telah datang kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian puasa. Di bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan diikat, padanya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa dihalangi dari kebaikannya, maka ia benar-benar telah dihalangi. Hadis riwayat Ahmad Al-Baihaqi. Malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala sediakan pada suatu malam di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Karena itu kita sangat digalakkan untuk beriktikaf atau beribadah full time di masjid pada hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Begitu banyak keutamaan kelebihan yang dimiliki oleh bulan Ramadan, sehingga Rasulullah SAW memberi gelar pada bulan Ramadan ini dengan sebutan Sayyid
syuhur, penghulu segala bulan. Oleh karena itu, perbanyaklah ibadah dengan semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita dapat meraih berbagai keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang mulia ini. Berbagai keutamaan Ramadan tersebut tidak didapatkan oleh orang yang sibuk mengisi hari-hari Ramadan dengan tontonan televisi dan melalaikan dan tidak ada manfaat, bahkan menghilangkan pahala puasa jika tidak dikatakan membatalkan puasa seperti sinetron, film, musik, dan lagu-lagu, mempertontonkan aurat dan menimbulkan syahwat. Tidak pula didapat oleh orang-orang yang sibuk dengan permainan yang melalaikan ibadah seperti permainan kartu, batu, catur, dan lain-lain. Keutamaan tersebut hanya didapat oleh orang-orang yang berpuasa mengisi hari-hari Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah seperti sholat sunnah, terutama tarawih, tahajud, witir, tadarus Al-Quran dan berdoa, berzikir dan sebagainya. Sudah sepatutnya berbagai keutamaan Ramadan tersebut memberi motivasi semangat bagi kita untuk memperbanyak beribadah dan meningkatkan keimanan kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, muttaqin. Sangat disayangkan bila Ramadan yang memiliki banyak keutamaan tersebut datang dan berlalu meninggalkan kita begitu saja tanpa ada usaha maksimal dari kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Maka hendaknya kita memanfaatkan momentum Ramadan kali ini dengan memperbanyak ibadah. Jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan terbaik kita, seolah-olah ini Ramadan terakhir kita. Semoga kita dapat meraih berbagai keutamaan yang disediakan pada bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, demikianlah tausiah pada bulan Ramadan ini dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Salah silap kata tutur bahasa saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.